Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pengen jalan-jalan untuk menyapa Anda semuanya melalui DPRD Menyapa live di fanpage Warta Promo. Saya akan bertemu dengan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Ini saya lagi ada di DPRD teman-teman ya. Kalau warga semua saya lagi ada di DPRD. Di sini merupakan ruangan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Pak Dion. Kita mau menyapa Anda langsung ya, dan silakan di kolom komentar juga bisa tanya-tanya apa yang ingin disampaikan, apapun itu bersama saya. Ini ruangan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Jalan ya. Nah, ini ruangannya ada di depan ini, dan ada resepsionis staff ya. Sekpri khusus untuk bisa masuk ke ruangannya Mbak Dion. Ini sama teman-teman, sama siapa? Mas Yopi. Mas Yopi, Rosa. Mas Rozak. Nah, ini sekarang kita mau masuk. Boleh ya? Dion ada ya? Bentar ya. Nah, tunggu dulu teman-teman untuk bisa masuk. Oh ya, kita masuk dulu ke rumahnya Pak Dion. Assalamualaikum. Salam. Ya, ini Selamat sore. selamat sore langsung ya. Nah, ini Pak Dionnya. Ya, Assalamualaikum teman-teman semua. Ya, Santai. ini santai duduk. Ini sore-sore ini biasanya kesibukannya apa Pak Dion? Sore biasanya nerima wartawan. Ya, Yang nerima paling wartawan. sering wartawan kan teman-teman datangnya kan siang sampai sore, agak bebas. Hmm. Dan biasanya ngobrolnya ya di sini, di sana. Hmm. Pokoknya bebas lah ruangan ini untuk teman-teman wartawan. Ya, ya Pak Dion. Sudah berapa kali Pak Dion menjabat sebagai anggota DPRD sebenarnya? Baru 3 kali. Oh, baru 3 kali. Kalau untuk anggota baru 3 kali. Baru 3 kali. Kalau untuk ketua sih 2 kali nih. Hmm. Dan sejarah juga katanya teman-teman begitu. Jarang ketua DPR 2 kali. Ini sejarah keberhasilan, kehebatan atau kita cilaka ini. Kan naik-naik di sini terus. Saya padahal pinginnya ke Senayan ini. Ya. Pak Dion, kita ngobrol di sini saja ya. Kita ngobrol juga ruangan. Jadi teman-teman bola warna semua dimanapun Anda berada, jika mungkin pengen tanya-tanya bisa di kolom komentar ya. Ini Pak Dion di sini kita ngobrol soal bagaimana Kabupaten Pasuruan dan sebagainya. Apapun itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Baiklah. Isna ini Hamzah tadi itu sampean bersalaman menggunakan tangan kanan atau kiri? Tangan kanan, karena kita selfie jadi balik. Ini salaman lagi ya. Ini kalau dilihat Tangan kiri, jadi tangan ini kiri. jadi tangan kiri ya. Ini tangan kanan ya, mungkin karena selfie. Ya, ini kita duduk, silakan. Selamat sore buat Isnaini Hamzah ya. Ini Pak Dion. Mungkin Pak Dion cerita-cerita sedikit sih, gedung 2-3 tahun selama menjabat ini sebagai anggota DPRD, apa aja sih Pak yang paling sering menjadi aspirasi masyarakat? Mungkin silakan bagi kolom komentar Bu, di daerahnya atau apalah yang bisa sampaikan. Terutama untuk warga Kabupaten Pasuruan, saya terima kasih sekali para penggemar Warmo dimanapun, luar biasa. Kalau saya menjadi anggota DPR pertama kali 2004 masih sangat muda waktu itu. Saya bujangan jadi DPR, belum menikah saya jadi DPR. 2004 masih unyu-unyu. Kalau di ranking ya, kira-kira apa yang paling besar harapan masyarakat? Sebenarnya kalau kita kelompokkan itu pertama tetap yang kelihatan mata. Ya. Fisik itu yang menjadi sorotan masyarakat. Dari periode ke periode selalu yang menjadi aspirasi dalan rusak. Sadar aku sumpah ngerasa dalan rusak. Dandane rusak mana? Rusak mana? Karena kadang kita nggak disiplin. Jalan kelas 3 dilewati tronton, jalan cili-cili dilewati dump truck kan
bikin kacau. Jadi tetap yang prioritas yang utama itu yang sering menjadi keluhan masyarakat masih soal infrastruktur. Kalau sejauh ini yang sudah Ya sudah, pemerintah sudah luar biasa mengalokasikan untuk itu kadang, tapi belum cukup. Belum cukup, masih kurang aja. Nah, ini yang saya berharap teman-teman di DPR secara serius memperhatikan itu. Kadang itu begini, kadang teman-teman itu kan merespon aspirasi di dapilnya masing-masing. Ya. Kadang lupa ada jalan poros yang harus lebih diutamakan, jalan antar kecamatan. Itu kan kadang dilupakan oleh anggota DPR karena dia membawa aspirasi dari desa-desa yang menjadi konstituennya. Jalan-jalan poros ya? Iya, jalan-jalan poros itu yang paling penting antar kecamatan. Jadi misalkan kayak dari kalau sini Rembang, Wonorejo, Pandaan, Sukorejo yang membentang-bentang antar kecamatan itu loh. Iya. Misalkan Tutur sampai ke Tosari, misalkan Gondang Wetan ke Winongan sampai ke Grati, kan kadang nggak terpikirkan oleh anggota dewan. Soalnya dipikir di desone di dapilnya masing-masing. Ya, persoalan dapil ini kadang-kadang memang Iya. jadi prioritas juga sih. Tapi kan masing-masing perwakilan dari anggota DPRD kan berasal dari dapil masing-masing. Cuman memang terutama sih wilayah-wilayah timur. Mungkin bagi yang lagi menyaksikan siaran kita sedang live ya. Ini live, jadi semuanya bisa komentar. Iya. Ini kita sedang live DPRD menyapa bersama Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Pak Jion. Nah, tadi soal jalan, mungkin ini nggak ada yang komentar, berarti jalannya bagus kayaknya. Ya. Yang kedua yang menurut saya jadi obsesi saya juga dan pemerintah daerah terus kita dorong soal disparitas. Kita kalau menjelajahi Pasuruan Barat, Mas Yogi ya, Barat betul. Selatan itu koyok wis mercusuar top lah, luar biasa. Tapi ketika ke timur kemudian ke selatan timur ya Pasrepan, Nguling, ya kita ternyuh ya, prihatin juga karena pertumbuhan ekonomi di sana lambat sekali, juga sangat berat, dan itu juga salah satu yang menyebabkan banyak kriminalitas, salah satu di variabel yang lain. Betul. Oleh karena itu kita dorong di periode ini percepatan untuk perubahan tata ruang wilayah timur. Kita dorong pemerintah daerah menggeser investasi ini ke wilayah timur, ke Nguling lah. Ya, Nguling dan sekitarnya itu kita akan buka kawasan industri. Sudah lama masih dalam proses ya. Karena hari ini sebenarnya exit tol sudah ada di Grati toh? Sudah, tapi kan tata ruangnya belum. Oh ya, ini yang menarik ini. Perdanya ini sedang kita percepat supaya tata ruang ternyata kan belum. Iya, lebih cepat tolnya daripada tata ruang. Lebih cepat tolnya, tapi Grati kayaknya sudah lebih bagus lah secara infrastruktur, sudah ada rumah sakit ya. Iya. Tinggal bagaimana menggeser industri ke wilayah timur, ke daerah yang cocok, yang kering, yang memang tidak seperti Nguling, Lekok, karena kita juga obsesi untuk bikin pelabuhan di sana, pelabuhan barang ya. Nah, ini Pak Bupati juga kita dorong supaya investor kelas kakap lah supaya geser ke sana. Nah, ini ada masalah mahasiswa di Cina apa juga dibahas di DPR masalah. Ya Mas Nur Muhammad, ini jauh sih sebenarnya. Ya memang lagi rame mahasiswa kan. Kita juga banyak ada yang Pasuruan. Iya, yang dari kerjasama dengan Cina, cuma tidak di Wuhan kayaknya. Oh iya. Di kota lain. Tidak ada di lokasi itu, Mas Nur Muhammad. Ada beberapa mahasiswa kita yang dapat beasiswa itu. Ya ada. Ya. Tapi kalau yang kemarin Probolinggo sih dipulangkan, jadi pulang dulu karena ada isolasi. Tapi kalau yang di Pasuruan tidak ada ya? Tidak ada, kayaknya bukan di kota itu kayaknya. Di kota apa? Ya, betul. Ya tentu menjadi perhatian kita lah. Itu juga menjadi perhatian pemerintah pusat dan provinsi. Ya, yang mungkin ini sering disampaikan oleh masyarakat kan kaitannya dengan pelayanan-pelayanan yang langsung bersentuhan, kayak akte ini kan agak lama ya. Kemudian ini kayaknya Pak Nur Muhammad ini ada karena kebetulan anak saya di sana. Nah ini mungkin Pak Nur Muhammad ini Pasuruan atau di mana ini Pak? Karena memang ini bersama Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Kalau memang nanti bisa disampaikan mungkin nanti bisa didata juga Pak. Iya. Data juga kalau memang. Putrane panjenengan di
dari mana, dan Ya. sekarang ada di Cina di mana? Di Ya. kota mana? Kan Cina itu Betul. Cina itu sak gede-gede korone. Di mana kalau Besar memang sekali. berada pada kawasan yang memang harus menjadi prioritas gitu ya harus di. Yang berikutnya Mas Yogi, setelah soal disparitas wilayah yang menjadi isu besar Kabupaten Pasuruan, soal pelayanan dasar kepada masyarakat, yaitu terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan atau Dukcapil. Yang luar biasa ya, di tahun-tahun kemarin dianggap kita ini lemah dan responnya lambat. Nah sekarang pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah melakukan beberapa terobosan, salah satunya melalui program Kenduren Emas, yaitu program kendaraan untuk masyarakat jemput bola lah, dalam hal banyak pelayanan, baik pelayanan Dukcapil maupun pelayanan yang lain, keliling kecamatan-kecamatan. Dan pelayanan KTP atau Dukcapil ya, KTP, KK, akte juga sekarang sudah di kecamatan. Dan saya cek sudah bisa proses dalam waktu 5 hari paling lama, asalkan materialnya ada, sudah siap. Nah yang terbaru ini pagi tadi sebelum Jumatan saya menghadiri launching program Dukcapil Mandiri, yaitu penyerahan semacam mesin ATM. Mesin ATM. Jadi lebih cepat nanti ya. Lebih cepat. Langsung bisa cetak sendiri gitu ya KTP-nya. Bikin sendiri. Ya. Nah ini pemerintah Kabupaten Pasuruan mungkin di perubahan anggaran tahun ini supaya beli mesinnya. Nah, SDM-nya, petugasnya disiapkan, juga perangkatnya disiapkan, softwarenya disiapkan, sehingga ini lebih semakin mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Ya, mungkin masyarakat yang hari ini lagi bingung masalah pengurusan KTP dan sebagainya, kayaknya harus ada terobosan tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Ketua DPRD. Ini Pak Nur Muhammad ini kayaknya kenal saya ini Pak. Di Nanjing ya? Iya di Nanjing. Kayaknya wilayah Prosari ini Pak. Kayak tonggoku. Ya ini tetangga saya loh. Aku kayak terus kalau memang putrinya ada di Cina. Minta pulang. Ya mungkin ini nanti bisa jadi catatan Pak Ketua DPRD. Iya tonggo DPR. Iya betul. Ya mungkin ini nanti jadi prioritas. Bisa dibantu fasilitasi lah. Karena Nanjing posisinya kan juga berada pada kawasan kayak mahasiswa Pak, mahasiswi ya. Kan nanti kalau memang ada. Ya, nanti kita koordinasi dengan Pak Kepala Dinas Pendidikan. Ya. Ya mungkin yang terakhir barangkali yang ingin disampaikan oleh Pak Ketua DPRD di pertemuan kita kali ini mungkin Pak. Paling akhir ya terima kasih Mas Yogi sudah nyambangin saya. Kemudian saya berharap masyarakat tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kita, aspirasinya disampaikan, apa-apa yang mungkin pemerintah lambat. Terutama sih saya berharap betul ya kepada masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan proyek Mas. Proyek ini yang banyak sekali proyek aspiratif ya yang dilakukan di berbagai tempat. Iya, terutama kualitas pekerjaan itu. Kalau kita hanya mengandalkan pengawas proyek yang resmi dari pemerintah atau pihak ketiga konsultan pengawas, saya pikir pengawasan yang paling lebih efektif di masyarakat karena mereka yang tahu di lokasi itu. Kemarin ada di Monorco sampai ambrol Ibu, di Rombo juga ambrol bisa. Betul. Belum waktunya perawatan 6 bulan. Ya barangkali juga ada yang di lokasinya laporkan saja. Dilaporkan, betul. Ya ke anggota DPR atau ke Berarti banyak sekali ya pada proyek-proyek fisik yang saat ini sedang banyak. 2020 ini banyak sekali, terutama di daerah-daerah lah. Di desa-desa itu juga. Yang paling akhir juga mumpung ingat kemajuan kabupaten itu tidak lepas dari desa. Betul. Nah, pilkades yang baru serentak dan kepala desanya 240 baru dilantik, ayo didorong bersama-sama berlomba-lomba bikin inovasi di desa. Mereka mengelola anggaran yang jumlahnya besar Mas Yogi. Betul. Eman kalau nggak desanya menjadi desa unggulan. Potensi apa yang ada di desa itu ayo digarap. Misalkan ada sumber air, gawe pabrik aqua,
Nah. atau bikin kolam renang, Iya. atau bikin apa. Nah, kalau di situ potensinya buah mangga misalkan ya, ya buah mangganya yang dijual. Mangganya Pak Ketua DPRD kan banyak juga. Ya, salah satunya. Ya. Mangga yang saat ini harus banyak Ya. dikembangkan memang Atau juga mungkin ada potensi lain, misalkan apel ya ditutur. Betul. Harus ada inovasi yang nilainya ada nilai lebih, tidak hanya dodolan apel ya. Iya, betul. Tapi bisa program wisatanya, wisata apel, peti apel, produk olahan apel dan sebagainya. Ya, kayaknya cukup kita menyapa hari ini Pak Ketua DPRD. Terima kasih atas waktunya. Oke. Ini ruangan Ketua DPRD ya. Ini mungkin bisa ditunjukkan Pak DPRD biasanya kerjanya di mana dan sebagainya. Saya tak porot lah ini mungkin Pak Ketua DPRD Ya, bisa menjelaskan sedikit. Ini biasanya saya nerima tamu kalau jumlahnya sedikit di ruangan ini, misalkan 5, tapi kalau sudah lebih dari 10 kayak wartawan tadi. Oh ya, banyak wartawan berarti harus di ruangan sebelah. Kalau cuma 5 ya di sini. Terus ini meja, kursi tempat saya ngerjakan ini, disposisi surat menyurat dan sebagainya, karena semua surat masuk sini. Jadi aspirasi dari masyarakat, Mas Yogi, kepada komisi apapun itu mesti di meja saya. Oh ya. Seluruhnya. Oh ya. Baik itu surat aspirasi, surat mau demo, minta sumbangan juga. Ya. Paling banyak. Proposal apa memang harus semuanya tersentral di saya, baru saya distribusikan ke masing-masing pihak. Misalkan ke komisi soal hukum, ke komisi 1, soal jalan rusak ke komisi 3, atau mau demo soal buruh ke komisi 4. Terus ya ini ruangan saya, ada fotonya Mahaguru PKB, Gus Dur. Saya taruh di sini saya biar kalau noleh kanan selalu ingat perjuangan beliau. Ada sesuatu yang memang dalam dari Ya, perjuangan itu. Beliau menginspirasi kita semua. Di sini juga ada fotonya Hadratus Syekh Mbak Hasyim Asy'ari di sebelah sini, Mas Yogi. Itu juga ya biar saya ingat lah. Mau lupa sedikit. Lihat kanan kiri ada Gus Dur, ada Hadratus Syekh. Itu juga ada fotonya Waliullah, Mbak Hamid, juga mudah-mudahan barokah. Ya. Ada barokah dan tidak sampai salah lah dalam menjalankan tugas. Ini terus kemudian sebelah ruang sebelah ini biasanya saya terima tamu untuk tamu yang jumlahnya lebih dari 5 lah, ini nggak cukup. Nah, biasanya begini. Jadi ini terbuka juga bagi siapapun, misalnya kepingin wadul apa gitu ya. Boleh semua. Ini mantan ketua DPRD juga di ruangan ini ada. Iya, ini mulai ketua DPRD tahun berapa lupa? 70-an. Masyarakat bisa langsung ke sini juga melihat. Ini Dan yang terakhir Pak Dion ini. belum diganti fotonya. Oh ya. Dan yang menurut saya ada terobosan yang saya lakukan, Mas Yogi, yang mungkin masyarakat banyak yang belum tahu. Ya. Sejak saya jadi ketua DPR 11, gedung ini saya anggap ini gedungnya rakyat. Jadi siapapun yang mau menggunakan gedung ini, asalkan tidak untuk pribadi, misalkan ormas, ya OKP, teman-teman mahasiswa, kelompok-kelompok masyarakat, AKD, ya, pendamping desa apa, kalau mau menggunakan ruangan di gedung ini gratis. Sudah gratis, ruangannya ber-AC, ada layarnya, kemudian dapat minum makan gratis. Tapi pikir itu duit rakyat itu kayak masyarakat. Biasanya masyarakat datang ke sini ketika demo, Pak. Karena iya. Selain itu boleh enggak ya? Selain itu boleh. Misalkan kelompok anak TK mau belajar di sini, ruangannya kita siapkan, pertemuannya, makan-makannya kita siapkan. Gitu. Gratis. Yang tidak pas jadwalnya sidang, gitu aja. Oh gitu. Kalau pas sidang bisa. munggon. Boleh. Ya, Dan ya. sejak zaman saya tak gampangkan semua. Oh ya. Anggap rakyat, masyarakat. Ya gitu Pak, sebenarnya mungkin bisa di closing untuk. Oke, terima kasih Mas Yogi, teman-teman kru Warmo semuanya, dan seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan. Ingatkan kami kalau salah, tegur kami kalau lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi kita sudah jalan-jalan bertemu dengan Bapak Ketua DPRD. Terima kasih, saksikan terus report kita tentang berbagai macam informasi. Kita bisa mengenal dan tahu lebih dalam tentang apapun itu. Simak terus informasi maupun di fanpage dan jangan lupa kalau Anda menyukai like sehingga Anda bisa mengikutinya secara terus-menerus. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.